Veno. Selamat siang, Bu Santi. Ya, apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah luar biasa. Ini Bu, sebelum nanti kegiatan observasi, ini kan kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ya. Dari kegiatan supervisi ini nanti, itu bertujuannya untuk apa? Ini kan bertujuan untuk pengembangan diri Bu Hanum. Terus kira-kira kelas mana yang akan Bu Hanum untuk kegiatan observasi nanti? Kelas 6 mungkin ya Bu, di hari Kamis tanggal 17 Oktober nanti. Bisa nggak apa berarti nanti kira-kira tujuan dari pembelajaran apa yang akan Bu Hanum sampaikan? Tujuan pembelajaran untuk pertemuan minggu ini untuk yang kelas 6 adalah siswa mampu memahami, yang pertama memahami, yang kedua mampu mempraktikkan dengan baik lemparan dan menangkap bola dari gerak manipulatif dari permainan kasti. Terus kira-kira bagian mana nanti Bu yang akan Bu Hanum inginkan untuk saya amati? Untuk bagian yang diamati, saya berharap pada keaktifan siswa, dan yang kedua adalah kesadaran siswa. Iya, jadi kan ada beberapa siswa yang dia sadar akan kemampuannya, tapi dia belum aktif. Jadi karena dia tidak bisa materi lempar tangkap, dia malah semakin tidak aktif begitu, karena dia mungkin minder dengan teman-temannya atau bagaimana seperti itu. Baiklah Mbak Hanum ya, dari kegiatan supervisi nanti kira-kira harapan Bu Hanum apa? Seperti apa? Dari kegiatan supervisi nanti, saya berharapnya dari diri saya sendiri semoga bisa mengembangkan lagi kemampuan saya dalam mengajar. Untuk siswanya, saya berharap dengan adanya supervisi nanti mereka jadi tahu kemampuan mereka dan mereka juga lebih bersemangat lagi. Seperti itu. Baiklah Bu Hanum, berarti untuk siang ini mungkin sudah cukup ya untuk pra observasinya nanti. Semoga nanti kegiatan observasi kita berjalan dengan lancar. Terima kasih waktunya Bu Hanum. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana keadaan kalian? Baik. Ada yang sakit? Ada. Siapakah? Aris. Aris dan Haris. Haris kenapa sakitnya, Haris? Pusing. Aris? Oh, kakinya sakit, lecet. Baiklah. Sebelum pembelajaran, biasakan kalau kalian merasa tidak enak badan, itu bilang aja ke Bu Hanum, tidak apa-apa. Kalau tidak kuat, bilang, Bu, saya tidak kuat, sakit, demam, boleh, tidak apa-apa. Nanti tetap Bu Hanum izinkan untuk duduk di belakang sambil lihat teman-temannya olahraga, paham ya? Seperti biasa, cek kuku dulu, silahkan. Yang kukunya masih panjang siapa? Angkat tangan. Coba dicek, cek lagi kukunya masing-masing tuh, yang masih panjang. Sedikit. Oke, baiklah. Seperti biasa, Bu Hanum akan selalu memberikan dan selalu mengingatkan untuk potong kuku, kebersihan tubuh. Paham ya? Karena apa? Di dalam kuku yang panjang ada kuman, bakteri. Kalian habis pegang bola, kukunya panjang, langsung makan, tidak cuci tangan, sakit perut. Bisa dimengerti? Untuk pembelajaran pagi hari ini, kita melanjutkan materi yang sebelumnya, materi kasti. Kalau di minggu kemarin kita sudah melakukan lemparan ada berapa? 3. Apa aja? Lampu. Baik.
sepakat untuk lemparan atas, datar, dan lemparan bawah. Nanti berbeda ya. Untuk setiap lemparannya, cara menangkapnya berbeda. Bisa dipahami? Baik. Sebelum itu kita melakukan pemanasan. Bu Hanum nanti ada satu game, namanya game bermain lingkaran. Jadi gini, nanti kalian membuat lingkaran. Setelah membuat lingkaran, kalian sambil bernyanyi. Mari main-mainan, hei hei, buat lingkar-lingkaran, hei hei. Paham ya? Paham ya? Coba nyanyikan. 1, 2, 3. Mari main-mainan, hei hei, buat lingkar-lingkaran, hei hei. Lagi. Mari main-mainan, hei hei, buat lingkar-lingkaran, hei hei. Terus nanti ada, kan Bu Hanum bilang nanti melingkar. Kalian melingkar itu sambil jalan. Mari main-mainan, hei hei. Bisa enggak? Coba depan dulu. 1. Reza coba di sini. Reza 1, yang Putri, Julia 1 sini. Coba sini. Sama Bu Hanum. Yuk, sini. Coba sini. Lagunya gimana? 1, 2, 3. Mari main-mainan, hei hei, buat lingkar-lingkaran, hei hei. Lagi. Mari main-mainan, hei hei, buat lingkar-lingkaran, hei hei. Mari main-mainan, buat lingkar-lingkaran. Coba Jul. Ayo Reza. 1, 2, 3. Mari main-mainan, hei hei, buat lingkar-lingkaran, hei hei. Yang kanan. Ini tidak apa-apa, makanya sambil nyanyi ya. Kanan dulu ya, kanan ya. 1, 2, 3. Mari main-mainan, hei hei, buat lingkar-lingkaran, hei hei. Ya, semua mencoba. Kembali ke barisan. Kanan dulu, kanan dulu. Lompat dulu, ada hentakannya kecil. Lihat ya. Tak, 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 tak. Baru ininya digerakkan ke samping. Paham ya? Kanan dulu. Kaki kanan kalian mana? Nah, kanan dulu. Melompat, lompat kecil. Melompat, lompat kecil. Siap? Siap. Coba ya. 1, 2, 3. Mari main-mainan, hei hei, buat lingkar-lingkaran, hei hei. Coba semuanya. Mundur lagi. Silakan ya barisan depan dulu. Barisannya Matul sama Mario. Yang depan dulu. Ikuti Bu Hanum. Ya. 1, 2, 3. Mari main-mainan, hei hei. Mundur lagi. Kanan dulu. Kanan dulu. Oh, ini. Siap ya. 1, 2,
Bukan. Ya, gerak. Sambil bernyanyi. Bu Hanum tidak mau kalau ada yang diam saja. Paham ya? Oke, 1, 2, 3. Mari main-mainan, hei hei. Buat tingkar-tingkaran, hei hei. Sayang? Oke, sekali lagi yang paling kencang. Suaranya yang paling kencang. Yang perempuan Bu Hanum nggak dengar sama sekali Mak suaranya. 1, 2, 3. Mari main-mainan, hei hei. Buat tingkar-tingkaran, hei hei. Oke, sip. Tepuk tangan dulu. Harusnya diteruskan sampai ke ujung sana. Ya. Adik sampai. Oke. Baiklah, semuanya silakan sikap duduk. Silakan. Ya. Perhatikan, seperti kata Bu Hanum tadi, hari ini melakukan 2 materi. Materi tangkap dan materi pukul. Kenapa 2 materi ini Bu Hanum gabung? Karena materi menangkap dan memukul itu nanti jadi satu kesatuan, ya? Paham? Jadi kalau di materi sebelumnya lempar atas, lempar datar dan lempar bawah, tangkap pun sama. Tangkap atas, tangkap datar dan tangkap bawah. Tapi kalau yang bawah kalian tidak seperti ini. Contoh seperti ini. Ini fungsinya menghalau bola. Kalau cuman ini, belum. Paham? Nah, kalau atas, Bu Hanum tegaskan ya. Jangan di depan mata persis. Depan mata kalian nggak tahu bolanya kemana. Di atas mata, di atas kepala mata bisa mencari di mana bolanya. Paham ya? Kalau di lemparan datar, kalian cukup seperti ini, depan. Ya. Pokoknya tangan itu harus selalu siap. Bisa dimengerti? Oke, baiklah. Sekarang Bu Hanum minta untuk membuat kelompok berdasarkan barisannya ini. Ini kelompok 1 depan. Depan nggak harus gini terus. Ya, tangannya fleksibel. Ketika bola datang, ambil. Ya. Tidak harus 2 tangan. Kalau 2 tangan sekiranya lebih sulit, 1 tangan boleh. Kalau bisa ya. Paham? Bisa dimulai? Silakan maju dulu. Lemparannya lurus. Pinjam. Lemparan lambung kan ambil dari belakang atas sana. Kalau lurus cukup dari belakang lurus. Ya, seperti itu ya. Yang di depan jangan kaget, jangan ngalamun. Yang di depan sini yang tangkap jangan kaget, jangan ngalamun. Ya, Aris duduk dulu. Ya, silakan maju ke depan dulu. Maju 2 langkah jalan. Maju 2 langkah jalan. Siap. 1, 2. Diusahakan bolanya sampai ya, sampai kepada yang terima ya. Kalau yang perempuan jarak jauh masih belum bisa, silakan maju lagi, nggak apa-apa. Maju lagi kalau sekiranya belum bisa. Ayo, lemparan lurus jangan melambung ya. Ya, itu kayak Rina tadi betul. Dari atas, Safira, bukan dari bawah ya. Nah, yo. Boleh sini, asal tidak melambung. Nggak ada tenaga. Siap, bisa dimulai? Ca. Oke. 1, 2. Lambung dulu. Kejar bolanya. Kalau bola nggak nyampe, maju. Kalau bola terlalu ke belakang, mundur. Tidak usah menunggu peluit baru. Go. Maju. Tambahi lagi lemparannya yang kencang. Ya, bagus. Ya, dilihat bolanya dulu. Tahira, tangannya jangan di sini dulu. Tangannya fleksibel dulu. Yo. Kurang kencang lemparannya. Lemparannya lambung ke atas, ambil dari belakang ya.
belakang. Ya, bagus, bagus. Kak, maju. Bagus nih. Ya, melakukan praktek latihan menangkap dan melempar bola. Melempar dan menangkap itu kan ada 3. 1, lemparan atas. 2, 3, bawah, atas, bawah, dan datar. Atas tuh lambung. Kalau bawah itu lemparan tanah. Kalau datar itu lemparan lurus. Ya, paham ya? ya, Sekarang, lemparan atas. Kira-kira menurut kalian, untuk jarak jauh atau dekat? jauh, Berarti lemparan atas digunakan untuk jarak jauh, lemparan bawah. dekat, Betul. Kenapa lemparan bawah itu dekat? karena kamu kakinya sakit. Kan. Kalau lemparan bawah, contoh, lemparan bawah dari sini untuk jarak yang jauh di sana. Tidak tekan. Nyampe enggak sampai sana? Terus, kalau untuk dekat, Bu Hanum pakai lambung. Lama enggak? Lama kan? Sementara musuh sudah lari, bola belum nyampe. Jadi gunanya lemparan lambung adalah untuk umpan jarak jauh. Lemparan bawah untuk umpan jarak. Kalau untuk dari pos ke pos di permainan kasti, cukup pakai lemparan lurus atau lemparan datar. Paham ya? Tujuannya apa? Tujuannya apa kalian belajar ini? Ketika di permainan kasti, kalian memerlukan 3 kemampuan itu. 1, kemampuan melempar. 2, kemampuan menang. Dan yang ketiga, kemampuan memukul. Betul. Bisa dipahami? Baiklah, materi kita hari ini mengenai kasih itu cukup dulu. Tapi Bu Hanum sebelumnya mau mendengar refleksi kalian. Testimoni, kalian belajar apa hari ini? Senang nggak sama pelajarannya Bu Hanum? Kenapa senangnya? Di bagian mananya? Gitu ya. Kalian bisa bercerita apa yang kalian rasakan ketika PJOK hari ini ya. Coba yang laki-laki Bu Hanum minta 1 aja, yang perempuan juga 1. Siapa yang mau memberikan refleksinya? Oh ya, silakan. Mas Ainon dan Mbak Kamila silakan masuk ke depan. Nah, dari Mbak Kamila dulu ya. Bisa diceritakan Mbak Kamila hari ini belajar apa? Senang atau enggak? Senangnya kenapa? Saya sudah belajar tentang menangkap dan melempar. Oh ya, berarti Mbak Kamila hari ini senang ya? Oh ya, terima kasih. Kalau Mas Ainon gimana? Hari ini saya senang Senangnya kenapa? karena bisa mempelajari, karena bisa memukul dan menangkap bola. Bola apa? Pasti. Ayo bola kasih. Jadi hari ini siapa yang hari ini sedih? Itu senang sekali. Ya. Senang semuanya ya. Semoga minggu depan kita bisa lebih bersemangat lagi, lebih senang lagi ya, lebih menikmati pembelajaran lagi ya. Terus Bu Hanum ingatkan, sebelum pembelajaran di pelajaran apapun tiap hari, dibiasakan sarapan dulu ya, supaya kalian bisa menyerap pelajaran. Kalau pas pelajaran olahraga, supaya kalian kuat, tidak lesu, tidak lambat, tidak pusing. Kalian mengerti? Ya. Tepuk tangan yang kalian berikan itu salah satu apresiasi untuk keberanian Kamila dan Mas Ainun. Minggu depan Bu Hanum harapkan semua berani menyampaikan, Bu saya senang, Bu saya setuju begini ya. Minggu depan seperti ini lagi lebih semangat ya. Bisa dimengerti? Oke, sip. Untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita sambung minggu depan. Minggu depan masih kita lanjutkan materi kasih lagi ya. Minggu depan masih dilanjutkan kasih lagi. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Bu Hanum tutup sebelum akhiri pembelajaran. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa.
ada di pertengahan itu ada anak-anak yang suruh maju memang nggak mau ya. Iya. Itu dari kadang mungkin takut menangkap bola. Iya. Malah kadang mereka takut menangkap bola karena mungkin ada semuanya juga yang kadang suka usil juga. Kayak gitu. Jadi mereka agak takut itu kemarin saya sama aktifnya siswa itu ada beberapa yang aktif ya. Untuk yang di kegiatan penutup baru sudah menyampaikan refleksi dan memberikan komentar seperti itu yang kemarin saya amati saat observasi. Karena apa ya Bu, kalau pemanasan kadang itu siswa harus kan 1, 2, 3, 4, itu nggak keluar rumah sama sekali. Ya, jadi ya bulan kemarin itu lupa yang lumayan di situ. Jadi siswa sudah berkeringat, tidak bersemangat juga. Apalagi kan ini materinya lempar anak. Kalau materi pemanasan bola mungkin bisa dibagiin. Kalau lempar anak kan kita harus latihan dulu lempar-lemparnya. Nah itu kalau sudah cuma hanya saya praktek dan siswa mempraktekkan juga kan itu kan juga memang sama. Nah mereka itu kurang tertarik ya. Jadi itu. Semoga nanti lebih dalam masa observasi tadi. Yang pertama yang saya tanyakan kemarin Bulan sudah kita sudah melakukan observasinya ini. Jadi observasi kita sudah, kemudian kita melakukan observasi waktu pembelajarannya di Bandung. Nanti yang saya tanyakan kira-kira perasaan Bani bagaimana? Kalau perasaan saya ketika mengajar itu pasti ada deg-degannya. Kalau setelah mengajar perasaan saya sedikit lega, tapi juga ada saya merasa ada yang belum disampaikan. Jadi perasaannya campur-campur. Kira-kira dari hal yang kemarin sudah dilakukan dan baik apa yang sudah didapat?
rumah tangga, itu bagaimana supaya mereka ikut pembelajaran saya itu mereka jadi berani dan bisa terlatih lagi. Jadi mereka itu tidak minder. Tujuan awal saya di situ, tapi ternyata kemarin itu tujuan itu belum tercapai. Ya, masih banyak yang bu saya tidak bisa, dia dulu saja sudah bisa, jadi seperti itu. Bukan dia ingin bu saya ingin mencoba karena saya belum bisa, tapi dia merasa minder karena dia belum bisa. Jadi seperti itu. Itu yang belum tercapai ya. Dari semua itu dari kajian sudah merasakan dari sudah praktekkan observasi. Kira-kira ada rencana tindak lanjutnya? Rencana tindak lanjut, ya. Semoga saja bisa tercapai. Kira-kira apa yang mau dilakukan? Kalau untuk rencana tindak lanjut untuk memperbaiki pembelajaran yang pertama tadi banyak memberikan pemanasan berupa HIIT itu yang pertama. Kemudian yang kedua membangun apa ya? Kalau siswa sudah enjoy semangat ketika awal pembelajaran dimulai, itu pasti nanti kedepannya kan bisa lebih maksimal. Nah itu yang mau saya perbaiki untuk tindak lanjut lagi. Kemudian ada materi yang saya rasa belum maksimal mungkin karena cara saya memberikan. Kalau kemarin itu kan saya mencontohkan, kemudian siswa melakukan. Nah, untuk kedepannya mungkin saya itu ingin seperti ini. Siswa yang sudah bisa mengajari yang belum bisa. Jadi kalau sama gurunya mungkin mereka sungkan, barangkali dengan temannya malah mereka lebih bisa. Ya, semacam tersebut ya, seperti itu tidak demikian. Harapannya baru, jadi nanti harapan saya, semoga tujuan saya supaya mereka itu tidak minder dan mau latihan lebih banyak. Jadi semuanya bagus. Harapannya ya tujuannya tercapai dengan adanya tutor sesuai tadi. Berarti dari dia dari yang baru sampaikan tadi yang sudah bangun lakukan, terus kemudian perasaannya bangun observasi, kemudian juga yang mengharapkan untuk aktifkan siswanya dalam berpartisipasi aktif dalam olahraga dan tujuan pembelajaran yang ingin sampaikan kepada para siswa. Dan kemudian untuk rencana tindak lanjut juga baru akan memberikan pemanasan dengan cara tim seperti itu ya, agar anak-anaknya lebih semangat dan hanya menonton gitu ya. Terus membangun secara maksimal kolaborasi antar siswa seperti itu, kolaborasi antar siswa. Kira-kira ada tantangannya nggak yang dirasakan atau ada semacam hambatan gitu? Untuk hambatan saya rasa tidak terlalu mengambil itu. Kalau untuk tantangan itu saya bagaimana supaya siswa itu menyadari bahwa pembelajaran ini bukan hanya sekedar belajar melakukan dinilai saja, tapi juga berkaitan dengan kemampuan mereka setelah itu. Tantangannya itu bagaimana membuat siswa itu menyadari kita tidak usah mundur, tidak usah bagaimana, yang harus kita lakukan adalah mencoba. Berarti sudah semua ya, untuk harapan dan hambatan juga semoga nanti juga kedepannya semakin lebih baik, anak-anak juga lebih mengerti. Kemudian saya mau bertanya, kira-kira aktivitas pengembangan yang ingin Tuhan gali dari diri pengembangan diri. Kalau untuk saya sendiri, saya ingin mengembangkan kreativitas. Jadi ketika kita membuat rencana, tapi ketika di lapangan tidak sesuai dengan rencana, gimana caranya dengan sekreatif mungkin kita harus bisa. Jadi tujuan yang awalnya itu apa? Kalau dengan rencana yang kita buat kita boleh tidak bisa, maka dengan rencana lain yang saat itu harus kita lakukan supaya lebih kreatif. Dari hal itu kira-kira tujuan yang tidak dicapai
tujuan yang dicapai dari teman-teman? Tujuannya ya supaya saya ini ya jadi lebih kreatif dan siswanya juga lebih aktif ya. Kemudian waktu ya. Iya. Nah, kira-kira untuk ukuran keberhasilannya Bu, kalau yang tadi kan bagaimana yang bisa untuk inovatif, dan ukuran keberhasilannya itu gimana? Mungkin saya akan merasa berhasil kalau yang pertama siswa itu apa itu merasa senang ketika belajar olahraga dan dia minta Bu kok sudah selesai tambah lagi Bu sebenarnya seperti itu mungkin saya merasa berhasil. Yang kedua ketika tujuan saya itu sudah tercapai, nah misalnya kalau di pembelajaran kemarin kan lempar dan tangkap permainan bola kasti itu tujuan. Kalau siswa itu sudah tidak merasa kesulitan atau dia tidak lagi takut dengan bola, itu saya juga merasa berhasil. Ada lagi? Untuk siswa ya sih, maksudnya dari siswanya siswa itu bisa saya pembelajaran saya dari kalau siswa itu dia sudah melaksanakan, dia ingin mencoba lempar tangkap tanpa harus saya ya instruksikan dia dengan sadar dulu dia inisiatif sendiri. Kemudian kira-kira dari hal itu tadi dukungan apa yang atau dari apa yang mau dilakukan? Kalau untuk itu yang pastinya dukungan dari rekan-rekan yang lainnya itu karena apapun itu kan kalau didukung oleh teman sendiri saling bertukar pengalaman itu kan juga bisa membantu saya dan itu tidak lupa juga dukungan dari kepala sekolah yang maksudnya kan menginginnya memberikan masukan seperti itu Perlu dukungan lain karena perasaan atau bagaimana? kalau saya laksanakan untuk bola pasti iya karena itu pasti ini ya kalau yang kemarin kan itu dua banjar kita pakai dua bola. Kira-kira waktu kapan ya waktunya kalau mau melakukan untuk kembali diri? Secepatnya dan minggu depan ketika hari Kamis belajar di kelas. Karena itu memang kebetulan nanti di pembelajaran di untuk kelas kami itu ada materinya itu untuk pengembangannya kami akan melakukan beberapa aktivitas pembelajaran kemudian untuk tujuan ini dicapai dapat melakukan pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif juga meskipun tidak sesuai dengan baik tapi ada insiden tertentu bisa langsung diajarkan dengan cara tidak lepas dari tempat pembelajaran tadi. Kemudian untuk ukuran keberhasilan yang dengan merasa berhasil itu jika siswa merasa senang, nyaman dan mereka juga ingin tidak perlu kita lagi tapi wah ya lagi-lagi seperti itu ya semangat. Kemudian tujuan pembelajarannya jika peserta siswa tidak merasa kesulitan untuk melakukan praktek kemudian untuk kemudiannya siswa melaksanakan dengan